Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menggunakan Google Classroom sebagai platform pembelajaran online. Baik, ini kelas yang kita sudah buat sebelumnya. Saya sudah mengganti ini ya, saya sudah mengganti latar belakangnya, latar belakang gambar yang sebelumnya sudah saya ganti karena kelas yang dibuat adalah kelas 11 IPA 1, itu sesuai dengan gambar yang menyatakan atau menggambarkan kelas kita. Kalian boleh mengambil di situ gambar sekolahnya ataukah gambar yang bisa mewakili kelas yang kita ajar secara online. Bisa juga foto gurunya atau foto-foto semua guru yang ada di sekolah tersebut. Baik, kita lanjut. Di dalam proses pembelajaran, kalau sudah ada kelas untuk mengajar, pasti kita sebelum mengajar kita akan melakukan presensi. Nah, sama juga di kelas online, sebelum kita mengajar, ada baiknya kita melakukan presensi. Nah, untuk melakukan atau membuat presensi secara online, kita akan demonstrasikan. Ini karena ada 4, kita langsung ke tugas kelas. Kita ke tugas kelas ya, untuk membuat presensi siswa. Oke, sudah di tugas kelas, kita masuk di folder Drive Class. Folder Drive Class. Nah, di folder Drive Class nanti kita akan membuat presensi dengan menggunakan aplikasi atau dengan memanfaatkan fitur Google Form yang telah disiapkan di dalam Google Drive. Untuk hari ini kita coba membuat presensinya dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat berbagai macam jenis soal dengan menggunakan Google Form. Tapi untuk sekarang kita dulu membuat presensi dengan menggunakan fitur Google Form yang disediakan oleh Drive. Oke, sebelum membuat presensi, yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita menggunakan akun biasa, itu kapasitas penyimpangan drive kita itu hanya sampai 15 GB. Sedangkan untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar daripada ini atau kapasitasnya unlimited, itu bisa dengan menggunakan akun Google Suite. Nah, untuk Google Suite ini silahkan explore sendiri apa sih itu Google Suite, gimana cara mendapatkan akses unlimited untuk kapasitas penyimpanan unlimited. Oke, itu informasi ya sedikit tentang kapasitas penyimpanan Google Drive biasa dengan Google Suite. Nah, sekarang untuk membuat presensi, kita klik ini, klik baru, sementara. Sebelumnya video ini sedikit agak lambat ya, dikarenakan salah satunya jaringan dan juga laptop saya mungkin ini sudah mau diinstal karena full drive C-nya. Oke, ini nanti kalau videonya agak lalot, minta dipahami saja karena
Selain menggunakan jaringan, laptop saya drive-nya sudah hampir penuh juga. Oke, kita lanjutkan. Ini ya Google Formulir, kita pilih yang formulir kosong, kita klik. Nah, kemudian ada jendela window, buat di folder bersama. Ini menginformasikan kepada kita, memberitahuan kepada kita apakah link ini bisa diakses bersama kepada orang-orang yang memiliki akses. Nanti orang-orang yang memiliki akses ini kita akan memilih siswanya, jadi siswanya bisa mengakses. Jadi kita buat dan bagikan. Oke. Untuk tampilan awal di Google Form seperti ini, ada beberapa, ada label atau icon dari Google Formulir itu sendiri. Kemudian di tengah-tengah ini ada pertanyaan yang akan kita isikan, kemudian hasil respon dari siswa. Kemudian ini akan kita gunakan ketika kita telah mengisi form-form. Ini nanti kita akan jelaskan juga. Nah, untuk pertama, karena Google Form kita ini belum memiliki nama, maka kita akan memberikan nama terlebih dahulu. Namanya apa? Karena kita mau membuat presensi, jadi kita menulis saja presensi kelas 11 sesuai namanya ya, IPA 1. Jadi ini presensi kelas 11 IPA 1. Kemudian ini bisa ditambahkan deskripsi formulirnya, misalnya presensi ini diisi setiap pertemuan, cukup mengisi, jadi ini adalah perintahnya ya, kemudian ini adalah judulnya. Kemudian setelah ini, untuk membuat nama dari Google Form-nya ini, kita copy, ini Ctrl C, kemudian bawa ke sini, formulir tanpa judul. Maka secara default, secara otomatis dia akan berganti sendiri. Nah, ini adalah judulnya, presensi kelas 11 IPA 1. Kemudian pertanyaannya apa? Nah, biasanya kalau presensi yang secara umum itu ditanya adalah nama lengkapnya. Misalnya kalau di kolom presensi itu yang pertama adalah nama lengkap. Nah, untuk nama lengkap kemudian kita kasih ke jawaban singkat, karena kalau nama lengkap kan nama lengkap siswa, jawabannya singkat-singkat saja. Nah, sebenarnya ada beberapa fitur di sini, ada paragraf, ada pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, ada skala linear, isi pilihan ganda, kotak-kotak centang, tanggal, dan waktu. Namun ini kita akan jelaskan di video setelah ini, karena kita mau buat dulu presensi. Kita akan gunakan saat ini, nanti ini pada saat pembuatan soal-soal. Oke, kita close di sini. Ini juga ada bisa kita masukkan gambar ya, bisa masukkan gambar. Namun untuk masukkan gambar ini nanti pada pembuatan soal. Kita membuat dulu presensi. Kemudian di sini ada bisa diduplikasi. Jadi soal ini nama lengkap bisa diduplikasi. Kemudian pertanyaan yang kita tuliskan tadi ini juga bisa kita hapus. Kemudian ada ini wajib diisi. Nah, kalau kita mengaktifkan wajib diisi berarti nanti nama lengkap siswanya atau
nama lengkap mahasiswa ini harus diwajibkan untuk mengisi. Kalau tidak diisi akan ada notifikasi berwarna merah bahwa tulisan pertanyaan ini harus dijawab. Kalau tidak dijawab tidak bisa menginput data dan tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di samping ini ada beberapa menu juga. Ada tambahkan pertanyaan, ada impor pertanyaan, kemudian tambahkan judul dan deskripsi, tambahkan gambar, dan tambahkan video, dan tambahkan bagian. Adapun deskripsinya ataupun penjelasan dari deskripsi ikon-ikon ini bisa kita lihat sesuai dengan namanya. Misalnya ini tambahkan pertanyaan. Kalau kita mau tambahkan pertanyaan, kita klik saja ini, maka akan ada pertanyaan. Nah, misalnya tambah pertanyaan, NIM-nya berapa? NIM, kalau siswa kan NIS ya, NIS-nya berapa, nomor induk siswa. Nomor induk siswa, kemudian jawaban singkat. Kita bisa juga menggunakan jawaban singkat, dan kita juga bisa menggunakan paragraf. Namun biasanya saya selalu menggunakan paragraf, karena biasanya kalau jawaban singkat itu Google Form-nya ada yang tidak membaca angka, dia hanya bisa membaca huruf. Biasa terjadi sih, sama seperti NIM kalian kan tergabung antara karakter huruf dan karakter number. Pada pernah pengalaman di situ tidak bisa memasukkan angka, makanya saya biasa lebih sering untuk mengisi NIS atau NIM ini saya memilih paragraf, supaya dua karakter huruf dan number ini bisa di-input di dalam Google Form. Oke. Hari ini sama ya, lanjut kita wajib diisi, kemudian ini yang nanti kita di video yang ini ya, di video yang akan datang kita buat saja dulu presensinya. Ini sama, nama lengkap, caranya sama, nama lengkap, NIS, kemudian kelas, kita bisa ini kelas sudah ada ya, kelas. Kalau ini di sini saja, pertemuan. Nah, untuk pertemuan kalian bisa menuliskan di sini pertemuan pertama ya. Kemudian bisa juga membuat pertemuan kedua. Karena sudah ada di atas pertemuan, di sini saja pertemuan kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 dan seterusnya ya, untuk pilihannya, untuk di sini saya memilih pilihan ganda. Jadi nanti siswanya ini memilih salah satu dari opsi-opsi. Misalnya nanti sudah di pertemuan kedua, jadi siswanya tinggal mengklik atau memilih di pertemuan kedua. Atau bisa juga sebenarnya dengan menggunakan kotak centang, bisa juga menggunakan kotak centang. Jadi kotak centangnya nanti di pertanyaan absensi atau presensi dia tinggal memilih di pertemuan kemana, itu bisa juga. Kemudian untuk drop down, ini drop down nanti di drop downnya ini, di presensinya akan muncul tanda panah bawah, dan dia siswanya memilih di pertemuan mana pada saat
pembelajaran dilaksanakan saat online. Ya, ini bisa saja ketiga ini bisa digunakan yang mana, tapi kali ini saya menggunakan pilihan ganda. Oke, kalau sudah pertemuan, kemudian kita tambah lagi. Kita tambah di pertanyaan selanjutnya, yaitu tanggal pertemuannya ya. Tanggal pertemuan. Nah, karena pertanyaannya adalah berupa tanggal pertemuan, maka Google Form menemukan bahwa pertanyaan ini harus dijawab dengan format jadwal atau format kalender, maka dia memberikan secara langsung format kalender di sini ya, format kalender di sini. Jadi kalau kita pertanyaannya tanggal pertemuan, maka kita pilih yang ini. Nah, itu secara default akan ditemukan secara otomatis oleh Google Form-nya. Ini juga wajib kita isi. Oke. Jadi cukup ini ya, cukup ini saja untuk presensinya. Tapi kalau gurunya masih mau menambah item-item yang lain, pertanyaan-pertanyaan yang lain, itu bisa saja ditanyakan atau dibuat di dalam presensi online ini. Nah, setelah ini kita akan memodifikasi presensi ini. Kan ini tampilannya ini masih sederhana. Kita akan membuat modifikasi dari presensi online ini. Kita pilih ini, sesuaikan tema. Nah, ini ada pilih gambar header. Jadi kita bisa juga memasukkan gambar di presensi kita. Bisa memilih gambar yang tadi, yang di depan, maksudnya gambar kelas kita. Nah, ini juga bisa memilih tema-tema header yang disiapkan oleh Google Form. Ini kita bisa memilih ada kantor, ilustrasi, pernikahan, ulang tahun, pesta, dan lain sebagainya. Kalau mau mengunggah dari drive kita, dari drive komputer kita, ini kita bisa ambil yang unggah, kemudian dicari letaknya di mana. Saya mengambil gambar yang sama saja supaya tidak terlalu mencolok dan lebih kentara bahwa inilah presensi di kelas kita. Saya selesai saja. Oke. Ini sudah. Nah, ini ya. Gambarnya sudah ada di atas. Kemudian kita bisa mengganti tema-tema warna ini. Mau menggunakan warna yang gelap atau terang, bisa. Ini sudah berubah. Kemudian warna latar belakang yang ini ya, latar belakang kita mau menggunakan yang sembarang sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa memilih beberapa font ya, ada 4 font di sini. Saya memilih yang dasar saja. Nah, setelah ini close ini. Setelah ini kita akan membuat lagi pratinjau. Saya membuat pratinjau melihat presensi kita sebelum kita bagikan ke siswa. Jadi tampilan di siswa nanti setelah kita membagikan linknya, presensi kita seperti ini. Nama lengkap, nis pertemuan, dan tanggal pertemuan. Seperti itu ya. Kita kembali ke Google Form-nya. Ada tadi yang terlupa. Ini tidak dikasih wajib. Ini kasih wajib di sini ya. Ya, jadi semuanya pertanyaannya harus dijawab. Baik, selanjutnya karena ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang kita ke menu
respon. Nah, di menu respon ini terkait tentang data-data yang diinput oleh siswa kita. Misalnya siswa kita jumlahnya 28, maka akan ada 28 data yang masuk di Google Form. Hasil datanya ini dibuat hasilnya dalam bentuk Excel, ya. Jadi data-data pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan tadi itu outputnya adalah dalam bentuk Excel. Jadi hasilnya dalam bentuk Excel. Nah, ini ada 0 tanggapan karena belum ada data yang masuk. Kemudian untuk membuat datanya dalam bentuk Excel nanti, ya, kalau di Google Form itu masih namanya spreadsheet, tapi kalau kita sudah download hasilnya dalam bentuk Excel. Sama sih sebenarnya, cuman namanya saja. Kalau masih online yang namanya spreadsheet, tapi kalau sudah di download dalam bentuk Microsoft namanya Excel. Jadi kita klik ini. Nah, kita buat file untuk data-data hasil input data siswa kita itu sama nama filenya, yaitu presensi kelas 11 IPA 1. Kita buat. Kemudian kita akan dibawa ke jendela spreadsheet-nya. Maka akan ada beberapa kolom yang telah kita buat, tabel kolom yang telah kita buat, ada nama lengkapnya, list pertemuan, tanggal pertemuan. Nah, ini nanti akan ada isinya, seperti presensi yang kalian alami pada saat melakukan presensi di mata kuliah ini. Sama seperti itu hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini, dan ini bisa dilihat oleh guru yang membuat presensi. Jadi setelah ini sudah jadi. Nah, terakhir, untuk pengaturan terakhirnya, untuk pengaturan selanjutnya yang terakhir yang ini ya, yang gambar gear. Gambar gear itu, nah, di sini ada setelan, ada umum, presensi, kuis. Nah, di sini kita bisa menambahkan setelan tambahan. Misalnya kita mau mengumpulkan alamat email siswanya. Nah, ini bisa kita aktifkan. Kita bisa aktifkan untuk pengumpulan email siswa. Kemudian ini perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Ini saya tidak centang. Kenapa? Karena nanti di pertemuan ini kan dalam satu semester ada banyak pertemuan, jadi tanggapannya itu lebih dari 1 kali. Misalnya satu siswa itu dari pertemuan pertama di semester pertama ya, misalnya di semester ini itu pertemuannya 16 kali. Jadi saya tidak batasi ke 1 tanggapan, karena kalau saya batasi ke 1 tanggapan maka siswa itu hanya bisa mengabsen, bisa mengisi presensi cuma sekali. Karena padahal pertemuan kita itu sampai di 16 kali pertemuan. Baik, ini ya, tidak perlu kita centang. Ini edit setelah mengirimkan, ini tidak usah dicentang, tidak usah diedit. Lihat diagram. Kalau kita juga mau melihat hasil presensi dalam bentuk diagram, nah, ini bisa dicentang. Kemudian setelan selanjutnya di presensi, ini ada tampilkan satu progres, kemudian acak aturan pertanyaan, nggak usah ya. Ini kalau kita centang ini acak urutan pertanyaan, maka ini cocoknya dalam bentuk pertanyaan ujian ya, atau kuis. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa diacak, yang dari nomor 1 itu bisa menjadi ke nomor 10 misalnya. Ini bisa diacak, tapi untuk presensi tidak usah diacak ya, tetap ini saja.
Nah, untuk pesan konfirmasi, secara default ini ada tertulis tanggapan Anda telah direkam, namun ini juga bisa dimodifikasi oleh gurunya. Misalnya, terima kasih, data Anda sudah terekam. Oke, ini bisa ya. Bisa di improve, bisa diganti apa yang kita ingin sampaikan untuk pesan konfirmasi setelah datanya diisi oleh siswa. Kita coba masuk ke kuis. Ini lebih cocoknya nanti di kuis-kuis kita. Nah, ini hanya presensi, jadi untuk setelan umumnya sampai di situ kita simpan. Oke, jangan lupa untuk mengaktifkan ini ya. Namanya ini file saja, jangan lupa mengaktifkan ini. Kemudian kita kirim. Nah, untuk kirim ini tidak langsung terkirim ya, jadi ada prosesnya lagi. Di sini ada kirim formulir, kumpulkan alamat mail, tadi sudah, ini tidak usah diisi subjeknya. Kemudian ini kalau kita centang sertakan formulir di dalam email, maka presensi ini, notifikasi itu akan muncul di emailnya. Jadi di email siswa itu akan muncul notifikasi formulir presensi yang kita buat. Jadi secara otomatis Google Form itu mengirimkan email di emailnya siswa yang dia daftarkan tadi, yang dia tuliskan atau isikan di dalam presensi. Oke. Walaupun dia tidak mengisi alamat emailnya, namun kita tadi sudah mencentang memerlukan alamat email, jadi emailnya itu langsung teridentifikasi di Google Form ya, langsung ada terkonfirmasi di email di Google Form. Oke, ini di sini sudah ya, sama saja. Kemudian kita ke linknya. Nah, ini kirim melalui bisa email. Tadi kan bisa email ini tadi, atau kita bisa menggunakan link, atau juga kita bisa menggunakan kode HTML embed ya. Embed ini bisa, kalau ada yang jago bahasa pemrograman, ini bahasa pemrogramannya sebenarnya, dengan ada iframe, SCR sama dengan dan seterusnya, itu merupakan bahasa pemrograman yang dimulai dengan tanda kurung lebih kecil dan lebih besar di dua ujungnya. Tapi biasanya saya biasa menggunakan link saja ya, link saja. Ini kita bisa perpendek, dan kita bisa salin. Nah, alamat link inilah yang menjadi alamat link presensi kita untuk siswa di kelas 11 IPA 1. Jadi kita klik close. Jadi ini presensinya. Kemudian kita masuk di dalam Google, kita kembali ke Google Classroom. Nah, kemudian ke forum. Kemudian kita menuliskan untuk pengumumannya. Misalnya, Assalamualaikum.
sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu untuk mengisi presensi, klik link berikut. Ini bisa di copy paste. Nah, jadi ini ya, copy paste. Kemudian ini kita juga bisa lampirkan, alamat ini bisa kita lampirkan, kita blok, kemudian Ctrl C, kemudian kita bisa tambahkan di sini, bisa tambahkan dalam bentuk link ya, dalam bentuk link kita masukkan di sini, tambahkan link, maka presensi kita sudah kita bisa posting. Nah, karena presensi ini kita buat secara umum, kita bisa memilih kelas. Kita bisa memilih kelas di sini, kelas yang mana yang akan kita buatkan presensi. Tapi tadi secara default, drive yang kita masuki adalah drive-nya kelas 11 IPA 1. Jadi untuk presensinya tetap yang ini kita pilih. Nanti kalau sudah banyak kelasnya silahkan pilih yang kelas yang mana saja yang diajar, dan bisa diakses oleh semua siswa. Dan kita posting. Nah, tentunya ini kan nanti akan ada di di notifikasi di Google Classroom-nya siswanya. Nah, karena ini belum ada siswa, nanti kita akan tambahkan juga siswanya ya, nanti juga kita akan tambahkan siswanya. Nah, kalau begitu untuk video kali ini, untuk membuat presensi, saya cukupkan di sini, dan selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menambahkan siswa dan guru di dalam Google Classroom. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.